teman-teman, aku mau ingetin lagi, jangan lupa subscribe YouTube ini dan YouTube Maulana Umar, dan subscribe YouTube Bagas dan juga Haidar. Nah, di sini kita bakal bagi-bagiin hadiah yang sangat menarik ke teman-teman, dan hadiah utamanya yaitu HP Redmi Note 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi channel aku Hidayah Haryani. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 4, 5. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Yuk kita stay tune di videonya. Kembali lagi bersama aku Hidayah Haryani. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa mudah bimbingan skripsi. Oke, untuk teman-teman yang mahasiswa akhir, sudah banyak nih kayaknya dari teman-teman aku juga yang sudah munakosyah online atau sidang online. Pada penasaran gimana agar kita bisa mudah bimbingan skripsi, apalagi di masa pandemi ini. Pastinya ini menjadi situasi yang sangat menguntungkan bagi teman-teman yang sedang berada di masa akhir di semester akhir, karena teman-teman gimana ya, salah satunya juga bisa lebih mudah yang tadinya grogi ngelihat kalau ketemu sama dosen pembimbing karena takut dibentak lah, takut ini salah, dibentak lah, takut ini salah. Jadi banyak yang diganti gitu. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau bagi tipsnya, dan juga teman-teman bisa komen nanti di bawah apa aja yang menjadi tips agar teman-teman bisa mudah bimbingan. Kita sharing. Nah, yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman tuh udah tahu dan udah niat buat judulnya itu seperti apa. Jadi jangan lupa buatlah judul skripsi kita yang mudah kita pahami, yang sesuai dengan passionnya kita, yang akan kita bahas dan sumbernya itu ada. Yang pertama, jadi biar nanti ketika bimbingan teman-teman nggak belum dapat pak datanya, bukunya cuma sedikit pak, bukunya nggak ada di perpus. Saya cari nggak ada pak gitu. Jadi kita nggak banyak alasan. Jadi kita nggak banyak alasan ketika kita nanti bimbingan. Yang pertama itu kita pastikan kita menguasai materi ataupun teori yang akan kita buat. Judul skripsi yang kita buat kita kuasai, yang pastinya itu banyak bahannya, biar teman-teman nanti nggak kesulitan ketika mencari sumber-sumber dan referensinya. Nah, yang kedua teman-teman, sebelum bimbingan teman-teman itu jangan lupa pastikan yang udah teman-teman ketik itu di cross check ulang, ada nggak huruf-huruf yang salah ataupun typo. Nah, karena kan kalau dari strata 1 atau sarjana ini, ketika skripsi yang dilihat itu sistematika penulisan kebanyakan daripada teori yang dibahas. Jadi nanti teman-teman lebih kepada ketaatan ataupun lebih sesuai dengan penulisan kaidah skripsi. Nah, jadi nanti teman-teman jangan sampai salah nulis sistematika, apalagi teman-teman harus memperhatikannya mulai dari penulisan judul, penulisan subjudul, penulisan paragraf, kata depan, kata awal, terus apalagi footnote, halaman. Nah, paling sering sih teman-teman tuh salah di footnote.
sering banget salah. Terus kayak spasi, jangan lupa kalau di skripsi itu spasinya 2. Dan ya typo atau kata-kata sambung ya, atau disingkat dan sebagainya. Nah, teman-teman itu perhatikan juga, jangan sampai salah, jangan sampai apa namanya ya, you could do so you keselip lah gitu, teledor atau keterlewat dengan huruf-huruf yang typo. Nah itu kan jadi nanti lebih memudahkan kita ketika bimbingan skripsi. Karena aku juga pernah bimbingan ya. Nah, sombong amat. Nah di situ aku juga ada beberapa. Tapi kalau yang di tempat aku itu, kalau deskripsinya aku, bapaknya lebih nyaranin kayak kata depan bagusnya tuh pakai ini, sama penggunaan kata di, misalnya di mana, atau mana yang disambung, mana yang terpisah, atau 2 suku kata yang bersambung atau yang terpisah, itu juga teman-teman perhatikan. Pokoknya dalam sistematika penulisan, dan kebanyakan anak-anak S1 itu yang dilihat dari sistematika kepenulisan dan juga dari keberanian dalam mengolah atau menganalisis data yang ia teliti. Nah, jadi itu fokusnya kalau kita nanti skripsian atau pembimbingan, yang kita olah itu seperti itu, kita analisis. Jadi sejauh mana kita bisa menganalisis problem ini. Nah, jadi kalau aku simpelnya bilangnya tuh, kita kayak dikasih tugas, ya sama sih kan kayak tugas kelompok biasanya, dikasih per tema. Nah kita bakal ngupas hal ini. Nah cuman kan kalau di perkuliahan biasa, kita mengupas tema ini tidak mendalam, ya sebatas secara umumnya. Dan kalaupun teman-teman ada yang nanya, itu baru kita bisa membahas lebih dalam. Tapi kalau di skripsi ini, kita harus menemukan problemnya. Kita cari tema, kita cari problem. Nah sebenarnya kan ketika kita menyusun skripsi itu, kita pertama itu mencari problem, mencari masalah. Karena di dunia ini tidak ada masalah. Salah. What? Karena di dunia ini tidak ada yang tidak ada masalah. Gimana sih? Nah jadi setiap di dunia ini, setiap orang memiliki masalah. Jadi gak usah dicari masalah, karena masalah akan ada sendiri. Jadi tinggal kita meneliti kenapa masalah ini, dengan teori, dengan pemahaman atau perspektif kita mau ambil dari perspektif siapa. Nah tinggal itulah yang kita analisis. Jadi semudah itu. Gak semudah itu juga sih. Tergantung kitanya nanti menganalisisnya seperti apa. Nah, yang ketiga, agar mudah kita bisa bimbingan skripsi, teman-teman, pakailah baju yang rapi dan sering-sering kabari dosen pembimbing kita, atau ya kayak belajar mendekatkan diri, karena kita tuh seperti orang yang membutuhkan. Karena kan kita orang yang butuh nih. Karena kita gimana ya bilangnya? Karena kita tuh orang yang butuh arahan. Jadi kita tuh kayak, ya kita nggak apa-apa mengemis ilmu atau mengemis arahan, mengemis bimbingan, karena kita kan memang dibimbing oleh beliau. Jadi kita jangan takut bertanya, jangan takut ada rasa takut, karena dosen itu kan gurunya kita, pembimbing kita. Jadi kalaupun kita takut salah, bahkan kalau kita nggak nanya, kalau kita nggak cerita sama pembimbing kita tuh nggak tahu. Nah maka jangan sampai teman-teman itu takut nanya sama dosennya sendiri, termasuk pembimbingnya sendiri. Karena dari pengalaman aku, teman-teman aku tuh banyak yang takut banget ketemu sama DPS-nya sendiri. Aku jadi heran, padahal kita nih mau nulis ini, kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita nggak nanya sama pembimbing kita nggak bakal bisa, nggak tahu kan. Mau gimana lagi ya, pasti kita harus nanya lah. Nggak mungkin kita nanyanya sama teman, karena teman itu belum punya pengalaman buat apalagi teman kita itu yang kita
buat nulis skripsi kayak gitu. Nah, sama aja kita bertanya kepada jalan yang salah. You could do so you Gimana lah istilahnya gitu. Nah, yang keempat, pastikan teman-teman juga minta doa restu dari orang tua bahwa teman-teman sedang menyusun skripsi, menyusun tugas akhir, dan semoga bisa dimudahkan. Dan jangan lupa juga terus dikerjakan agar bimbingannya teman-teman bisa mudah. Nah, pastinya juga ketika nanti ketemu sama dosen, janjian dulu, terus pakai baju yang rapi. Pastikan teman-teman sudah membawa materi di sini ketika nanti ditanya dosen pembimbing, kamu udah sampai mana? Sampai sini, coba dijelaskan ini. Jadi nggak semuanya dari dosen. Jadi nanti dosen membimbing dan mengarahkan. Apa yang kita dapat, kita laporkan. Nah, dosen mengarahkan dan membimbing kita. Nah, nanti kalau bisa ini ditambahkan, kalau bisa ini diperluas. Nah, gitu. Karena pemahamanku dan pengalamanku pun dosen juga kayak gitu bimbingnya. Ini diperluas, bisa seperti ini, contohnya seperti ini gitu. Nah, wah, ternyata pemikiranku masih sekecil ini dibanding profesor yang bimbing aku. Dia udah seluas ini mikirnya. Karena aku bilang saya mau fokusin ke arah sini, Pak. Oh iya, bagus, tapi kalau bisa nanti kamu perluas lagi. Aku malah nggak kepikiran kayak gitu. Cuman itulah gunanya kita pembimbing skripsi. Jadi bisa membimbing hasil karya kita, hasil penelitian kita bisa lebih bagus lagi, seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa tadi supaya mudah, teman-teman juga tetap ikhtiar dan berdoa. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, aku mau ingetin lagi nih, kalau pengumuman ini tidaklah diacak ataupun random fact, tapi di sini kita akan melihat usaha teman-teman yang sudah mengikuti semua persyaratannya, dan ini akan kita bagikan sesuai dengan kebutuhannya juga. Jadi teman-teman jangan sampai cuman mampir gitu aja ya. Kalau kalian mau jadi pemenangnya, berusahalah sebagai pemenang. Oke.